Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian sob YouTubeku selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan selalu berbahagia bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara Ta'aruf Pimpinan Cabang Aisyah Sawahan bersama wali murid TK Abad 22 dan kelompok bermain 38 di Jalan Simo Sidomulyo Gang 4 nomor 109 Surabaya. Setelah Sekretaris Pimpinan Cabang Aisyah Ibu Sri Winarti SPD Bahasa Inggris memaparkan dengan jelas paparannya tentang apa itu Aisyah, berikut ini adalah sambutan dari Kepala Sekolah TK Abad 22 yaitu Ibu Nur Hoirotin menyampaikan bahwa TK Abad 22 merupakan sekolah taman kanak-kanak yang bertujuan dan mempunyai visi dan misi sebagai sekolah cinta Quran, sekolah ramah anak, tidak ada bullying dan lain-lain, sekolah penggerak di bawah Kemendikbud dengan program-program sekolah yang open management. Bagaimana paparan jelasnya? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini. Melalui apa yang kemarin per kelas masih hadir 3, 5, 7. Waduh, ini adalah momen yang sangat penting saya menghadirkan beliau ini juga melalui perjuangan. Jadi beliau ini orang-orang yang sibuk, dan hari ini saya bisa mendatangkan mereka semuanya ini dengan perjuangan. Makanya saya berjuang untuk panjenengan semuanya bisa hadir, dan alhamdulillah Allah meridhoi pertemuan kita hari ini sehingga semuanya bisa hadir. Matur nuwun, semoga pertemuan ini membawa barokah. Amin. Langsung saja Ustadz pembina Tahfidz, pimpinan cabang, ranting, Paudasma serta Bapak Ibu semuanya, karena sebenarnya ini sudah saya tata supaya waktunya tidak terlalu lama. Namun karena ini adalah bersamaan dengan syafari pimpinan kami itu muda-muda Bu, alhamdulillah di tahun ini, sehingga nantinya muda-muda dan mereka insya Allah basicnya pendidikan sama dengan kita, sehingga paham dengan apa yang akan dilakukan dan perkembangan apa yang nantinya akan dikerjakan, itu insya Allah kami sinergi. Saya juga terima kasih punya pimpinan-pimpinan yang sangat luar biasa dikomandani oleh beliau senior kita ya, Ibu Haja Solihah ini. Semoga ke depan semakin dan semakin, kita kalau ada kesalahan, ada sempitan dari mereka, tambah senang saya ya. Jadi karena Aisyah ini bukan yayasan organisasi yang mulai pusat wilayah daerah sampai ke ranting, itu memang ada organisasi, ada struktur organisasi yang memang sudah jelas. Jadi tidak bisa dibuat main-main. Tadi udah paparannya segitu luar biasanya, dan perlu panjenengan ingat juga bahwa TK Aisyah itu adalah TK yang tertua di Indonesia. Kalau saya dulu pernah tadi banding itu di Malaysia, Singapura, itu Aisyah juga ada di sana. Kalau yang namanya Aisyah itu saudara kita, seragamnya sama. Jadi seragam Aisyah itu nggak berbeda meskipun di luar negeri. Baik, karena tadi itu paparannya sudah panjang lebar, nanti saya akan kirim ke panjenengan PPT tentang program-program. Jadi karena waktunya ya, ini beliau saya khawatir nanti saya ditinggalkan, beliau yang sangat sibuk ini ya. Jadi langsung saja sedikit mungkin yang saya sampaikan. Ini selamat datang di TK Aisyah 22 yang sebenarnya saya awal tahun ajaran itu harus hadir untuk paparan program, ternyata saya opname ya waktu itu ya Bu Rani, mohon maaf nggak bisa hadir, sehingga saya harus sedikit mengulangi untuk paparan, tapi tidak saya jelaskan, nanti sudah lengkap semuanya di sana. Yang pertama adalah ini adalah brand kami, Sekolah Cinta Quran, dan alhamdulillah untuk tahun ini adalah launching untuk ekstra tahfidz dengan pembinanya beliau ini yang sudah killer luar biasa, bisa menjadi pembina kami, nanti bisa
beliau memperkenalkan diri. Ini yang untuk TK Aisyah 22 internal kita. Lanjut bisa Lala. Dan ini adalah sekolah ramah anak. Ini merupakan program dari Wali Kota Surabaya. Jadi sekolah yang ramah anak, tidak ada bullying dan lain-lain. Karena anak nanti akan kita perlakukan seperti teman, sahabat, bukan merupakan anak didik yang memang harus menurut dengan kita, tidak, tapi itu merupakan teman kita semuanya. Saya memperlakukan itu sebagai anak kita. Apa yang kita perlakukan para ustazah di sini itu menjadikan anak-anak didik ini bukan putra putri panjenengan, tapi anak kita sendiri, gitu ya. Jadi itu menjadikan sekolah ramah anak. Lanjut. Alhamdulillah TK Aisyah ini masuk di dalam sekolah penggerak di bawah Kemendikbud. Jadi kita terpilih menjadi sekolah penggerak sudah tahun kedua, angkatan ketiga. Kontrak dengan Kemendikbud selama 3 tahun, dan itu pun melalui beberapa perjuangan bisa lolos menjadi sekolah penggerak. Jadi alhamdulillah di Sawahan ini di angkatan ketiga ada 2 TK, 3 TK, termasuk 2 TK Aisyah. Di angkatan 1 ada 2 Kecamatan Sawahan. Selanjutnya nanti panjenengan akan saya berikan PPT saya tentang program-program yang ada di sekolah sini. Saya terbiasa untuk open management, terbuka dengan keuangan yang panjenengan titipkan di TK Aisyah. Jadi yang SPP tadi sudah jelas, ada memang sudah ada aturannya ya dari atas. Dan selanjutnya ini adalah berhubungan dengan uang kegiatan yang panjenengan titipkan ke kami. Ini nanti di situ ada jam-jam sekolah, sudah nggak usah saya jelaskan di situ. Pengalokasian anak-anak itu masuk diisi apa saja, kegiatan apa saja, sudah ada jam-jamnya di sana. Dan ini berhubungan dengan titip uang panjenengan kegiatan. Kan biasanya kalau di sekolah lain kan uang kegiatan bisa 1 juta. Ini. Kalau saya sudah terbiasa, saya perinci untuk apa saja. Di situ sudah ada semuanya. Dan itu panjenengan tempel di kamar. Seandainya kami lupa tidak melaksanakan kegiatan itu, tolong diingatkan. Karena kami sudah menyampaikan semuanya. Misalnya ada HUTRI itu biayanya berapa, untuk apa saja, itu kami sudah terbiasa untuk melaporkan semuanya ke panjenengan. Jadi nggak ada yang kok larang di mana misalnya, itu panjenengan sudah paham. Misalnya kita harus keluar sekolah, itu ada program-program. Nanti kalau TKA ini di semester 1 ini ada beberapa kegiatan ya di bulan Agustus. Itu ada semuanya di sana. Dan yang keluar kota, anak-anak naik kereta api sama naik bis, sana ada biayanya. Terus kalau TKA nanti kita di Kidzania, TKB di Kidzania. Kalau TKA kereta. Dan uang kegiatan ini khusus untuk anak. Kalau ibu Eklayu berarti di luar uang ini. Kalau itu naik pakai bayar berarti uang siapa tuh? Pribadi. Uang siapa? Pribadi. Jadi tidak ada kok bayar lagi lanjutan kayu. Makanya kalau ada kegiatan nggak usah kayu, putra putrinya sudah pinter kok ya. Jadi insya Allah kami akan berusaha maksimal untuk bisa mengawasi putra putri panjenengan. Mohon doanya, jenengan di rumah mendoakan supaya anak-anak di sini sudah menjadikan sekolah ini rumah. Sudah, alhamdulillah saya terima kasih, nggak ada yang di luar jagongan dan lain-lain. Tapi itu kan eman ya, nggak bermanfaat ketika panjenengan di luar menunggu padahal anak-anak enjoy. Seharusnya panjenengan di rumah banyak yang harus dikerjakan, tapi alhamdulillah wali murid saya ini luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih ya Pak ya, Bapak Ibu, tepuk tangan dulu sekali lagi. Semoga apa yang menjadi harapan panjenengan Allah memberikan kemudahan. Itu sudah semuanya, saya tidak menerangkan karena harus panjang. Nanti silakan setiap ada kegiatan itu kami akan share di grup. Silakan untuk bertanya di kelas masing-masing. Dan ini sebagai ajang silaturahim dan untuk mengetahui perkembangan putra putri panjenengan, tidak
kasar bagaimana anak itu bisa mengikuti gerakan-gerakan ya, sehingga fisik motorik anak-anak itu bisa terlampaui. Kalau motorik kasar itu melibatkan semua anggota tubuh, kalau motorik halus sebagian, misalnya menulis dan lain-lain. Kalau panjenengan hanya ingin anaknya bisa menulis hanya satu aspek, padahal ada aspek bahasa, bagaimana anak bisa berkomunikasi dengan usianya. Terus aspek seni, bagaimana anak itu mengembangkan kemampuannya. Aspek apa? Fisik motorik, seni, bahasa. Apa? Moral. Oh iya, moral agama. Ya Allah, pada makanan setiap hari ya. Moral agama, bagaimana anak itu ditanamkan sejak dini tentang beragama. Beragama saya kita Islam ya. Berarti bagaimana anak kita tanamkan kepada anak-anak itu mengenal agama Islam itu ada apa saja dan bagaimana cara melakukannya. Kalau anak kan dengan auditorial dan visual ya Bu ya. Apa yang dilihat, apa yang didengar itu yang akan mudah masuk ke dalam diri anak. Rekaman itu ada di dalamnya. Suatu ketika rekaman itu kalau sudah pada masanya maka akan keluar semuanya. Jadi mulai kecil kita harus hati-hati dalam mendidik anak-anak ketika berbahasa, ketika menyampaikan kalimat-kalimat yang baik itu direkam anak semuanya. Dan karena kita sebagai role model, kalau di sekolah itu dari kita, kalau di rumah panjenengan semuanya, untuk itu mari kita menjadi role model yang baik. Okay? Sudah, mungkin itu sementara yang saya sampaikan. Karena yang ada lagi yaitu parenting religi ya Bu ya, nanti akan disampaikan beliaunya. Untuk sementara nanti itu di-share di grup wali murid TK sama TKB. Hari ini saya tidak mengundang kelompok bermain karena nanti pembicaranya berbeda ya, usia dini. Ini adalah tahun kedua, alhamdulillah untuk tahun ini anak-anak kelompok bermain bertambah. Terima kasih atas kepercayaan panjenengan semuanya yang menitipkan adiknya di sini. Mudah-mudahan dari KB ke TK itu perkembangannya terus berlanjut. Semoga juga ke TK Islam, yang mana nanti TK Islam juga ada beliau-beliaunya yang akan mengantarkan untuk melanjutkan dari TK. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Dan insya Allah untuk selanjutnya kita akan berkomunikasi via WA. Okay? Matur nuwun, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk beradakan panjenengan, dan alhamdulillah kita semua sudah S1 PAUD semuanya dari dari pendidik TK Asia. Baik, tadi disuruh berdiri, sekarang Ustaz mungkin berdiri semuanya Ustaz. Nah, kita nanti sekalian sebelum ke Ustaz biar ibu ini gak tegang, agak sini. Ini nanti yang akan membina kita, membina kami para ustazah. Kalau yang ikut tahfidz langsung dengan beliau, kalau yang tidak ikut tahfidz itu tetap kita yang di dalam pembinaan beliau. Okay? Jadi mudah-mudahan di tahun ini kegiatan perdana ini lancar. Nanti yang mengajar beliau, para pembina senior kita, ini ada Ustaz Maskan MPDI, Ustaz Badrul, pembina kita senior kita. Dan ini nanti yang mengajar kita yang kemarin sudah pernah itu Ustaz Syahir. Dan ini karena ini kita benar-benar harus harus benar-benar kita tangani dengan serius. Ada tambahan ustazah, saya juga baru kenal tadi ini dikasih. Terus pokoknya saya tidak tahu kasih ustazah yang mengajar di sini karena mencari guru tahfidz itu sangat sulit. Ya, jadi alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya. Ibu-ibu ini tegang Ustaz. Nah, berdiri semuanya Ustazah. Ayo Bu, berdiri semuanya. Ustazah Mei, ayo Ustazah Mei. Ayo, biar ibu-ibu ini nggak tegang. Kita sedikit sebentar saja sebelum nanti Ustaz menyampaikan materi. Ayo boyoke, ben lemas ya, nggak sakit ya, nggak kesel. Ya, ayo. Oh Bu, ini kita punya pengurus ini YouTuber Bu. Nah, ini sebentar lagi kita akan masuk di YouTube. Ini beliau. Alhamdulillah bisa menghadiri di sini. Ya.
Ya, kita akan gerak-gerakkan tangan sedikit. Kelihatan tak? Sampai kelihatan. Ya, kita gerakkan tepuk tangan ke kanan ke kiri bersama-sama mengikuti musik. Berikutnya adalah sambutan dari Ustadz Mas An selaku pembina tahfidz Al-Quran di TK Abad 22 dan kelompok bermain 38 Simo Sidomulyo 4 nomor 109 Surabaya. Beliau memberikan apresiasi kepada pimpinan cabang Aisyah Sawahan yang sudah menjabarkan begitu panjang lebar dan detail beserta contoh-contohnya. Kalau bukan orang yang mengikuti atau menggeluti atau menjalani organisasi, tidak mungkin akan bisa menjabarkan sedetil itu. Beliau juga mengharapkan kepada para wali murid yang menitipkan putra-putrinya di TK Abad 22 dan kelompok bermain 38 ini supaya dengan ikhlas mendampingi putra-putrinya dan mengubah pola pikir bahwa uang sekolah sebaiknya dianggap sebagai infak atau sedekah supaya bisa bernilai ibadah dan memperoleh amal jariah dari seluruh pembayaran uang sekolah yang diganjar dengan surganya Allah di kelak kemudian hari. Berikutnya ada praktek pembelajaran tahfidz Quran yang diperankan oleh ibu-ibu wali murid yang mewakili murid-muridnya untuk belajar menghafal Al-Quran yang dipandu oleh Ustadz Badrul selaku Ustadz tahfidz di TK Abad 22 dan kelompok bermain 38 ini. Mohon izin memperkenalkan diri kami Al-Fakir Ustadz Badrul Qamar
Biasanya kalau di Nurul Falah itu lebih dikenal dengan Ustadz Qamar, karena saya juga seorang trainer dan juga supervisor dari metode tilawati dan juga sebagai munakis yang bersekretariat di Nurul Falah Kedintang, pusatnya tilawati, dan juga aktif di SD Muhammadiyah 12 sebagai pembina guru Al-Quran dan juga sebagai munakisnya. Mohon izin, biasanya kalau anak-anak itu dengan kami seringkali begini, kalau ketemu Ustaz Badrul angin dulu sih. Padahal saya nggak pernah seperti itu. Nah, saya senyuman dulu, wah anak-anak sudah ketemu dulu, nggak lulus lagi, nah, gitu ya. Cuma anak-anak dengan saya, nah kalau lulus sama Ustaz Badrul 90% lulus dengan Nurul Falah. Kalau tidak lulus, Ustaz akan turunkan seorang sertifikasi secara munakis, Ustaz letakkan. Baik, mohon izin ayah dan bunda. Pertama kita harus mengenal tentang tahfidz. Tahfidz ini kerjaannya paling banyak dominan di otak. Maka guru, santri, orang tua yang menginginkan tahfidz, kunci pertama tersenyum. Yuk senyum dulu. Senyumnya mana? Mana senyumanmu? Nah, senyumnya mana? Coba saya pengen lihat senyumnya ayah dan bunda. Senyumnya. Bayangkan senyuman ini muncul ketika putra-putri panjenengan datang ke panjenengan saat di mahsyar nanti. Mana yang bunda saya, mana? Mana? Ketika Allah sudah memberikan azab dan besar di yaumil mahsyar, anak-anak mencari ayah bundanya, hanya ingin memberikan mahkota. Coba bagaimana senangnya, ghirahnya orang tua menerima seperti itu. Bayangkan dalam diri saya bergetar. Begitu besarnya Allah berikan kepada orang tua yang memiliki putra putri seorang penghafal Al-Quran. Itu kunci pertama. Kedua adalah saya sangat biasa bergetar kalau sudah berbicara tentang Al-Quran. Harus memiliki impian anak seorang penghafal Al-Quran. Tidak cukup anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Kalau saya tanya pada ayah bunda, bapak punya panjenengan yang mungkin masih hidup atau sudah tiada, akan saya tanyakan, bu panjenengan pengen nggak putra-putrinya Al-Quran? Pengen. Kalau hanya pengen pada anaknya tidak cukup. Butuh contoh, butuh role model, butuh uswah yang muncul dari diri kita. Meskipun mohon maaf tidak bisa membaca Al-Quran. Saya membina anak tahfidz, kebetulan sekarang sudah kelas 3B. Kebetulan orang tuanya kalau jualan di pasar ini kayak gayung, sikat, apa itu di pasar. Cuman karena orientasinya sama dengan saya inginkan, dalam proses 2 bulan Ananda ini sudah mulai dari An-Naba, sekarang sudah tuntas di Al-Fajr, sudah setengah juz lagi. Karena target saya adalah, ayo kita bisa mengikuti beasiswa tahfidz tingkat kota. Baik, saya butuh praktek, Ustazah butuh Al-Quran 3 atau 4 untuk mewakili ya. Mohon izin ya. Saya prakteknya tidak sebagai ibu tidak, tapi sebagai anak-anak saya. Ini tidak saya sebagai guru dan panjenengan saya butuhkan sebagai murid. Yang mohon maaf ya, saya taruh statusnya jenengan sebagai orang tua, sebagai statusnya apa saya taruh. Yang saya anggap sekarang orientasi saya adalah panjenengan anak-anak TK ya. Sehingga saya harus tersenyum panjenengan ketika manjur, saya senyumnya mana? Seperti itu ya. Baik, maka bisa dibagikan Calon penghuni surga 5. ayo anak-anak semuanya yang ingin menjadi penghafal Al-Quran, tidak apa-apa, duduk di tempat sana ya bapak. Pintar ya, bisa ke sini anak katanya anak-anak. ya. Biasanya anak Sini ya. Pintar cantiknya. Ayo silakan ke sini. Ya Allah, pintarnya. Oke, alhamdulillah hari ini santrinya bagaimana merasakan sekarang di SMP 13 dan SD 25 Al-Azhar ya, di daerah Kinciran. Cuma demi panjenengan saya memilih panjenengan. Baik anak-anak semuanya, mohon izin ya yang muda, kita akan mulai dari surah An-Naba. Surah yang mungkin dari putra-putri ini adalah asing. Surah Allah, aku sih ngerti
Guru tidak akan memulai pembelajaran sebelum santrinya sudah siap. Sudah siap, nak? Mana yang dibaca? Baik, semuanya kita akan murajaah dari ayat 1 sampai ayat 9. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah bersama abada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayana amma yatasaalun. Naik nadanya. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Datar lagi. Kalla saya'lamun. Naikkannya. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Naiknya. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Cukup, ini namanya murajaah. Biasanya anak-anak apalah benar tok apa, guru nggak boleh memarahi, hanya memperkenalkan ke pendengarannya bahwa ini adalah surah An-Naba. Meskipun anak nggak bisa membaca, tetap diarahkan untuk melihat, ya. Baik anakku, sekarang Ustaz membaca, anak-anak melanjutkan. Target hari ini ayat 1, 2, dan 3. Baik, Ustaz membaca, anak-anak menirukan. Amma yatasaalun. Maaf ya, nah, dilihat Al-Qur'annya. Guru langsung berhenti ketika anaknya, oh, coba saya ikut ini. Nah, tujuannya apa? Biar tahu dibaca. Ya, Kok saya pengen ketawa ibu? Ketawa Pak. Saya tak biasa sama ibu-ibu gitu. Yes. Amma yatasaalun. Tirukan ya. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Tirukan ya. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Langkah seperti ini akan diulang sebanyak 3 kali, ya. Jadi mulai dari 1, 2, dan 3 itu akan diulang sampai 3 kali. Selanjutnya adalah kembali pada ayat 1, ya. Sekarang Ustaz akan membaca ayat 1 ditirukan. Amma yatasaalun. Ayo ditirukan. Amma yatasaalun. Ustaz udah ditirukan. Amma yatasaalun. Ayo nak. Amma yatasaalun. Ketiga kalinya. Amma yatasaalun. Ayo. Amma yatasaalun. Ayat 2 diulang 3 kali. Ayat ketiga diulang sampai 3 kali. Kalau sudah selesai satu ayat yang diulang sampai 3 kali, 3 kali, 3 kali, kita lanjut. Santrinya adalah menghafal per waqaf. Baik, kita akan mulai dulu. Ustaz contohkan ya. Amma yatasaalun. Bersama. Amma yatasaalun. Baik, anakku, silakan dibaca nak. Ada pesan? Baik, sekarang Ustaz baru sama Ustaz ya. Dulu duluan juga. Amma yatasaalun. Lanjut anak kedua. Ani
Baik anakku, pintar sebetulnya bukan itu nah yang dibaca. Ayat. Ya. Pintar sekali. Mungkin di rumah sudah diajari sama bundanya. Iya, sama bundanya. Ini calon penghafal yang lebih cepat ini. Ayat satu. Beda. Maya sasi. Bagus, selanjutnya. Ayat yang satu dikit. Pintar, lanjutnya. Sebelahnya. Bagus, ini lanjutnya. Pintar. Supaya lebih kuat hafalan satu ayat tadi kita baca bersama. 1, 2, 3. Amma yatasaalun. Sekarang ayat kedua nak ya. Ustaz baca ditirukan terlebih dahulu. Anin naba'il azim. Yuk. Anin naba'il azim. Jadi kita baca bergantian ya. Ayat kedua. Pintar, lanjut nak. Pintar, lanjut nak. Pintar, lanjut nak. Pintar, lanjut. Pintar. Supaya lebih kuat kita gabungkan ayat 1 dan 2 yang sudah dihafal. 1, 2, 3. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Baik, ayat ketiga Ustaz bacakan dulu lalu dibunyikan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayat. Alladzi hum fihi mukhtalifun. 1, 2 dan 3 bersama. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Baik, selanjutnya akan setor bergantian. Ini tugasnya. Ayo nak, wanita punya kuda, saya ambil dulu ya. Agak stop. Saya sebagai ustaz centang-centang aja dibaca. Amma yatasaalun. Ini sudah 3 ayat ya. Bagus nanti ulang-ulang ya, ditambah ya seperti itu ya. Cukup ya mewakili ini ya. Ayat 3 ya. Umpama santrinya, Ustaz, saya di rumah ini sudah banyak Ustaz, setor 1 kolom. Mama 1 kolom. Kita coba. Tidak mau 1 kolom. Mic-nya Ustaz. Mic-nya. Oke, benar. Ini pintar muridnya. Aduh, tadi suaranya enak banget ya. Penasaran saya. Ya. Enggak udah. Pintar tuh. Lanjutkan. Datang adanya. Kalla saya'lamun. Ini kebetulan orang tuanya ngopeni, betul-betul menyiapkan. Beda kalah saingan, sing sekalian 3 ayat tak 6 ayat ya anak. Orang tuanya betul-betul ngopeni, menyiapkan. Yang satunya sesuk tak kalah saingan, tak 1 halaman anak yo. Nah, itu yang namanya apa? Bersaingan. Fastabiqul khairat. Iya, seperti itu. Sehingga di rumah bersaingan, sekolah juga dibantu oleh ayah dan bunda oleh guru-gurunya, insya Allah akan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Cukup ya? Cukup ya? Boleh.
tidak akan lepas dari guru, orang tua, dan anak. Ketiga poin ini tidak bisa dipisahkan. Gurunya semangat, anaknya semangat, orang tuanya tidak, mohon maaf, perkembangannya sangat sulit. Orang tuanya semangat, gurunya semangat, muridnya kurang, juga tidak akan maksimal. Atau sebaliknya, gurunya yang tidak semangat. Kalau gurunya nggak semangat, sudah saya yang tanggung jawab. Ya. Baik, terima kasih Maulidi dan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat tahfidz. Demikian tadi oleh-oleh Mbak Unul mengikuti acara ta'aruf pimpinan cabang Aisyah Sawahan Surabaya bersama wali murid TK Abad 22 dan kelompok bermain 38 Simo Sito Mulyo Gang 4 nomor 109 Surabaya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih bagi kalian Sobi YouTubeku yang terus mengikuti dan menonton video ini sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Stay happy, stay healthy, and stay connected. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.